Katanya mini pla Gozuger volume ini adalah mini pla yang paling tidak disukai orang karena setnya kayak begini doang. Langsung aja kita lihat bakal jadi sejelek apa. So langsung aja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Ini adalah mini pla Gozuger volume ketiga yang gue dapat di harga 570.000 dari Kido Place. Buat linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi, kalian cek aja langsung. Dan gue setuju dengan pendapat orang-orang kalau di set ini adalah set terjelek dari mini pla Gozuger. Karena isinya itu cuman si Dekaclaw dan juga si Black Daizujin yang malah nggak bisa transform atau Angatai sama sekali. Gak cuman itu, kita cuman dapat Dekaclaw-nya aja tanpa si Tega Sword-nya guys. Gimana gak jelek coba? Apalagi si Daizujin-nya ini bakal full stiker. Gue penasaran sih untuk Daizujin ini apakah bakal lebih jelek atau lebih bagus daripada super mini pla pendahulunya? Langsung aja kita unboxing. Jadi di dalam satu set ini kita mendapatkan dua gambar yang berbeda dari dua karakter yang berbeda. Ini untuk Black Daizujin yang robotnya itu sedang dikendalikan sama musuhnya, makanya dia artnya itu kayak ada nuansa dark kayak gitu. Sedangkan untuk si Tega Sword Dekaclaw-nya ini adalah pose ciri khasnya. Untuk tampilan belakangnya sih sama aja, sisi kanan kiri juga sama aja, paling berbeda di bagian atasnya aja. So udah guys, go usah lama-lama lagi, langsung aja kita rakit. Jadi ini dia untuk si Black Daizujin dan juga Wolf Decalibur Gozu, yang dimana jujur gue sebenarnya cukup suka ternyata pas udah dirakit, tapi tetap ada beberapa hal yang bikin gue kurang puas. Mau tahu apa? Langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Black Daizujin, yang dimana ini proporsinya ternyata cakep banget loh. Dan gue suka perpaduan warna antara hitam dengan goldnya, yang menurut gue detailnya tuh pas dan keren gitu. Nggak kekurangan, nggak kebanyakan, nggak lebay juga untuk detailnya. Tapi tetap permasalahannya tuh satu, yaitu stiker semua. Bener-bener stiker semua, nggak ada yang pre-painted satupun. Bahkan sampai ke part-part yang melikuk-likuk kayak bagian gading, bagian taringnya si Tiger, dan masih banyak lagi. Jadi kalau seandainya kita nggak pakai stikernya, itu dia bakal full black guys. Beneran black, nggak ada detail sama sekali. Bahkan sampai mata, mulutnya pun juga nggak ada. Dan seperti yang bisa kalian lihat sendiri, bagian belakangnya tuh bener-bener polosan, kecuali di bagian tangannya aja yang dia dikasih stiker. Lagi-lagi stiker, bukan pre-painted. Tapi sisanya tuh polos hitam kayak begini, nggak ada detailnya sama sekali. Langsung aja deh kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya, seperti biasa dia bisa berputar 360 derajat karena sudah menggunakan joint ball. Tapi ada satu hal yang menurut gue ini upgrade banget dari versi super mini pla-nya, yaitu di bagian kepalanya dia bisa naik seperti ini guys. Nah, jadi dia ada part lagi di bagian kepalanya situ, dan menurut gue ini cukup bagus sih sebenarnya. Kita lanjut ke bagian tangannya. Tentu aja dia bisa naik seperti ini. Naiknya pun bisa dari dua angle, jadi bagian bahu bawah dan bagian nyambung ke bagian dadanya itu bisa naik lagi. Nah, dia bisa naik sejauh ini guys, yang menurut gue ini juga upgrade dari versi super mini pla yang cukup terbatas artikulasinya. Dan bagian bahunya pun juga bisa naik turun kayak begini ya guys. Kemudian untuk sikunya sendiri, ini harus kita putar dulu. Dia tuh hampir sama kayak Blokis nih, nggak tahu kenapa. Jadi nggak bisa kalau nah, kayak begini doang tuh nggak bisa, harus kita putar seperti ini. Dan artikulasinya tuh upgrade banget, bisa hampir 180 derajat sampai menekuk seperti ini, hampir berlawanan arah juga. Gila, ini cakep banget artikulasinya. Dan tentu aja dia bisa berputar seperti ini. Kemudian telapak tangannya bisa berputar juga seperti ini guys. Lanjut ke bagian pinggang, dia bisa berputar seperti ini. Biasa sih berputar kanan kiri doang. Tapi kalau kita lepas bagian dadanya, ini bisa maju ke depan sejauh ini. Tuh, dia itu artikulasinya udah sama kayak Six Ranger-nya Bun Bunjer, si Bun Bun Violet itu. Jadi ini bisa transformasi kayak Bun Bun Violet guys. Tuh bisa jadi kayak gini. Tapi menurut gue artikulasi bagian perut ini juga percuma, karena kalau kita pakai bagian part dadanya, itu nggak bisa menekuk ke depan karena terhalang sama bagian bawahnya ini. Terus buat apa dibikin gitu loh. Ada. Kita lanjut ke bagian paha. Kita naikin dulu bagian roknya. Oke, dia bisa ke depan sejauh ini. Kemudian bagian lututnya bisa 180 derajat seperti ini menekuknya. Gila, ini cakep banget coy. Kemudian bisa berputar juga. Kemudian telapak kakinya bisa berputar seperti ini, bisa maju juga seperti ini, dan bisa ke samping seperti ini. Nah, mantap. Kalau kita perbandingkan dengan versi super mini pla-nya, itu akan menjadi seperti ini. Dan kalian bisa lihat sendiri, ternyata untuk tingginya lebih tinggi yang Black Daizujin, dan lebih proporsional juga dibandingkan sama super mini pla-nya yang kalian bisa lihat sendiri dari bagian dadanya. Ini bener-bener kegedean. Sedangkan yang versi Black Daizujin proporsinya tuh cakep banget cuy. Sebenarnya permasalahan dari Black Daizujin ini cuma satu, yaitu stiker. Dan juga dia nggak bisa berubah jadi individual mekanya kayak si versi super mini pla. Dan karena gue udah punya versi super
Super Mini Pla dan juga Lucky Cat-nya. Makanya untuk Black Daizujin ini langsung gue jual guys. Buat yang mau DM aja boleh. Mantap. Kalau kalian pribadi lebih suka yang versi Mini Pla Black Daizujin atau Super Mini Pla Daizujin, coba tulis aja di kolom komentar ya. Kita lanjutin lagi aja ke mecha utama yang paling gue tunggu-tunggu. Jadi selanjutnya adalah Wolf Decalibur Gozu yang tentu aja udah gue full repaint. Enggak full sih, cuman ada beberapa doang yang belum gue repaint. Nanti bakal gue perlihatkan juga. Tapi bisa dibilang 80% ini udah gue repaint kayak bagian silvernya, bagian gold base-nya ini. Kecuali ada suatu part yang bikin gue geleng-geleng pas nge-repaint. Ada. Dan jujur ya, dari segi desain, detail, dan bentuknya ini beneran gue suka banget. Apalagi kalau seandainya ini gue genggam. Nah, ini tuh bisa dibilang mirip banget kayak dagger gitu guys ukurannya. Pas gitu loh di genggaman. Tuh. Gila, meskipun ini Mini Pla yang full stiker, tapi gue apresiasi untuk proporsinya. Apalagi pas di genggaman kayak begini guys. Ini genggaman orang dewasa ya, bukan anak-anak loh. Apalagi kalau dipegang sama anak-anak kayaknya jauh lebih pas lagi gitu. Lebih cakep lagi pas dipegang. Sekarang gue mau memperlihatkan detail-detailnya lebih dekat. Jadi seperti ini untuk sisi sampingnya. Nah, untuk bagian kumisnya ini udah gue repaint. Bagian matanya udah gue repaint. Bagian hidungnya ini belum sempat gue repaint karena gue buru-buru buat record. Untuk sisanya ini masih warna bawaan ya guys. Ini juga belum gue kasih top coat. Mungkin setelah review lah bakal gue kasih top coat, karena ini gue termasuk kejar tayang sih. Kemudian bagian bawahnya juga ini udah gue repaint, jadi lebih mengkilat gitu. Di sini harusnya pakai stiker warna silvernya sampai ke bawah. Terus juga bagian goldnya ini ada beberapa yang harusnya pakai stiker, tapi ini gue repaint aja biar lebih cakep. Dan jujur gue suka banget sama detail yang ada di bagian tengah-tengah sini guys. Tuh. Ini nggak ada kacanya ya, nggak ada plastiknya juga. Kayaknya kalau dibuat kayak gemerlap chrome gitu bakal lebih cakep sih. Cuman karena gue belum bisa, belum ada ilmunya, jadi menurut gue ini udah cukup sih. Dan yang gue bilang sebelumnya, ada part yang bermasalah pas mau gue repaint, yaitu bagian rantainya. Rantainya sendiri ini gue pakai full stiker, mulai dari bagian sisi kanan, sisi kiri, dan bagian tengahnya ini. Karena sebelumnya gue udah coba buat nge-repaint sendiri pakai spidol marker gitu. Ternyata belepetan, ada. Jadi harus gue repaint warna gold lagi biar warna merahnya tuh hilang. Yaudah guys, gue mau langsung gabungin aja dengan si Tega Sword-nya menjadi Tega Sword Decaclaw. So langsung aja kita gabungkan. Untuk penggabungannya tuh simple banget. Tinggal kita lepas aja bagian atasnya. Kemudian bagian bawahnya kita lipat ke dalam seperti ini. Kemudian untuk bagian atasnya ini kita lepas. Kita ganti dengan optional partnya. Dan optional partnya seperti ini. Tinggal kita pasang aja. Dan dia bakal lebih panjang seperti ini. Selanjutnya kita pasang aja untuk bagian senjatanya. Untuk bagian kepala Decaclaw kita putar si rantainya seperti ini. Yang terakhir tinggal kita pasang ke join female yang ada di atas. Maka dia akan jadi seperti ini guys. Kanzen Tega Sword Decaclaw. Ini beneran cakep banget. Meskipun perubahannya tuh simple ya. Langsung aja kita bahas artikulasinya. Kalau untuk bagian kepala sih dia sama aja dengan Tega Sword, karena kan dia pakai kepalanya si Tega Sword Gozu Wolf-nya seperti ini. Tapi untuk bagian atasnya ya dia bakal stay kayak begini aja. Kemudian untuk bagian bahunya dia bisa naik seperti ini. Nah, dari sininya bisa naik. Kemudian dari bagian bahu bawahnya pun juga bisa naik lurus seperti ini. Kemudian dia bisa berputar juga seperti ini. Ada artikulasi sikunya sejauh ini. Dan untuk bagian ujungnya memang dia nggak ada artikulasi, karena dia cuma jadi cakaran gitu aja guys. Namanya juga Decaclaw. Overall sih gue puas banget sama Tega Sword Decaclaw ini, karena selain detailnya yang bagus, ternyata proporsinya juga mantep banget loh. Emang agak curang nih Bandai, jual mainan yang bagus digabungin sama set Black Daizujin yang kayak begitu doang. Kalau menurut kalian gimana tentang Tega Sword Decaclaw ini? Coba tulis aja di kolom komentar ya. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari Mini Pla Black Daizujin dan juga Mini Pla Tega Sword Decaclaw. Sekian review Mini Pla Gozuger volume 3, Wolf Decalibur Gozu dan juga Black Daizujin. Menurut kalian apakah worth it untuk di harga yang gue sebutkan di awal? Coba tulis aja di kolom komentar beserta pendapat kalian tentang dua mainan ini ya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan share juga biar gak ketinggalan review Mini Pla Gozuger volume keempat, yaitu Good Burn. Dan nanti bakal kita gabungkan juga dengan Tega Sword-nya, kira-kira bakal jadi sebagus apa ya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!